Selamat siang, di sini kelompok kami ingin menjelaskan materi dari mata kuliah hukum internasional. Perkenalkan, nama kelompok kami di sini saya Reza David dengan NIM 13123000089. Perkenalkan, saya Yusuf Efraim Laya dengan NIM 13123080. Perkenalkan, nama saya Sylvia Natali Putri dengan NIM 13123107. Perkenalkan, nama saya Nesla Suarani dengan NIM 13123072. Perkenalkan, nama saya Raka Palinggi Jaya, NIM saya 13128010. Jadi di sini saya menjelaskan tentang apa itu doktrin Castile. Doktrin Castile menyatakan bahwa penghuni suatu rumah tidak memiliki kewajiban untuk menjauh dari penyusup ketika bertindak untuk membela diri atau membela orang lain dengan keyakinan yang wajar bahwa mereka berada dalam suatu bahaya, atau bahayanya itu contohnya bahaya kematian atau bahaya cedera fisik. Doktrin Castile mengizinkan seseorang yang berada di rumahnya untuk mempertahankan rumahnya dan diri mereka sendiri dari bahaya tanpa kewajiban untuk mundur ke tempat aman. Akar dari doktrin Castile ini ditemukan dalam hukum umum Inggris yang dirujuk sejak tahun 1604. Awalnya, doktrin ini membedakan antara pembelaan diri dan pembelaan rumah seseorang yang terakhir dianggap sakral dan tidak dapat diganggu-gugat, sehingga membenarkan respon kekerasan tanpa kewajiban untuk mundur dari situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Doktrin Castile adalah istilah yang digunakan dalam hukum pidana, terutama di sistem hukum Amerika Serikat, untuk merujuk pada prinsip hukum yang memberikan hak kepada seseorang untuk menggunakan kekuatan, termasuk kekuatan mematikan, guna untuk mempertahankan diri, rumah, atau properti mereka dari penyusup tanpa kewajiban untuk mundur. Secara umum, doktrin ini menyatakan bahwa rumah seseorang adalah kastilnya. A man's home is his castle, sehingga ia memiliki hak penuh untuk melindungi dirinya dan penghuni rumah dari ancaman yang masuk ke wilayah pribadi tersebut. Apakah doktrin Castile bisa diterapkan di Indonesia atau di kawasan tertentu sebagai ius cogens? Jadi, jawaban saya dalam dunia hukum, perdebatan mengenai hak atas pertahanan diri telah lama menjadi salah satu konsep yang menonjol dalam hal ini adalah doktrin Castile atau Castle Doctrine. Doktrin ini berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon, khususnya di Amerika Serikat. Secara garis besar, ia menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menggunakan kekuatan, termasuk kekuatan mematikan, guna untuk melindungi dirinya, warganya, dan dirinya sendiri, serta properti-propertinya yang ada di dalam rumahnya, tanpa kewajiban untuk mundur atau menghindar. Dan doktrin ini berpihak pada prinsip bahwa rumah adalah kastil pribadi seseorang, tempat di mana ia memiliki otoritas dan kedaulatan penuh untuk mempertahankan diri. Pertanyaannya adalah, dapatkah doktrin seperti ini diterapkan di Indonesia? Bahkan, mungkinkah ia menjadi bagian dari hukum yang bersifat ius cogens? Jadi, menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami dahulu apa makna dari ius cogens. Dalam konteks itu hukum internasional, ius cogens merupakan norma yang bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan. Ia mengikat seluruh komunitas internasional secara mutlak dan tidak dapat dilanggar dalam kondisi apapun. Contoh paling umum dari ius cogens adalah larangan terhadap penyiksaan, genosida, dan perbudakan. Jika ditinjau secara teoritis, doktrin Castile tidak memenuhi syarat sebagai ius cogens karena ia bukan merupakan norma yang universal dan aplikasinya terbatas pada sistem hukum suatu negara tertentu. Bukan hukum internasional yang mengikat lintas negara, jadi tidak mengikat banyak negara begitu. Maka dari itu, statusnya sebagai norma ius cogens tidak jelas dapat diterima. Namun dengan demikian, dalam konteks hukum nasional, terutama di Indonesia, gagasan mengenai pembelaan diri juga dikenal dan diakomodasi. Contohnya yaitu ada dalam Kitab KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pasalnya 49, yang dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa demi diri sendiri atau orang lain dari serangan yang melanggar hukum tidak dapat dipidana selama pembelaannya dilakukan secara wajar dan proporsional. Berbeda dari doktrin Castile. Yang berbeda yaitu karena kalau doktrin Castile ini memberikan kelonggaran penuh pada konteks rumah pribadi. KUHP Indonesia tetap mensyaratkan adanya pertimbangan rasional terhadap tingkat ancaman dan tindakan pembelaan yang dilakukan. Dengan kata lain,
sistem hukum Indonesia tidak serta-merta membenarkan penggunaan kekuatan mematikan dalam situasi untuk pertahanan diri, kecuali benar-benar diperlukan dan tidak berlebihan. Jadi tidak berlebihan ini maksudnya kayak tidak mengancam nyawa orang, itu cuma sekedar untuk mempertahankan diri atau mempertahankan haknya begitu, atau mempertahankan propertinya, barangnya begitu. Dan apakah mungkin untuk Indonesia sendiri untuk mengadopsi aturan ini, aturan Kastil, yaitu untuk mengadopsi doktrin Kastil? Yaitu jawabannya ya secara bisa, namun secara terbatas. Ya, dalam kondisi tertentu saja, seperti wilayah yang rawan kriminalitas atau yang minim akses perlindungan dari negara, maka prinsip pertahanan diri di rumah sendiri itu atau rumah pribadi bisa diperkuat melalui aturan lokal atau kebijakan sektoral. Akan tetapi itu perlu pengawasan yang ketat gitu, jadi agar penerapannya itu tidak sembarangan gitu, jadi tidak melanggar hak asasi manusia atau menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan oleh warga sipil. Jadi agar tidak terjadi yang semena-mena, jadi kalau tidak terima langsung bunuh atau langsung apa seperti itu. Jadi dapat saya kesimpulan dari pertanyaan nomor 2 ini, doktrin Kastil tidak dapat dijadikan sebagai norma ius cogens karena tidak memiliki cakupan yang universal dan tidak bersifat absolut dalam sistem hukum internasional. Namun, untuk negara Indonesia sendiri dapat mempelajari unsur-unsur dari doktrin ini untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap warga negara dalam konteks tertentu. Jadi, dalam konteks tertentu ini maksudnya jika haknya dirampas atau dalam rumah pribadinya dia merasa terancam gitu oleh orang yang tidak dikenal gitu. Jadi, masih memungkinkan begitu. Karena dengan adanya aturan ini untuk di Indonesia, namun meskipun secara terbatas, yaitu dengan tetap menjaga prinsip keadilan, proporsionalitas dan supremasi hukum. Jadi tetap ya kalau misalnya bisa, namun tidak bisa sembarangan karena untuk mencegah adanya itu tadi, untuk menegakkan prinsip keadilan, jadi mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau tindakannya semena-mena. Apakah doktrin Kastil bisa diterapkan di negara seperti Indonesia atau kawasan-kawasan lain? Menurut saya, doktrin Kastil tidak bisa diterapkan di Indonesia sebagai ius cogens karena hanya berlaku di negara-negara common law seperti Amerika Serikat yang memperbolehkan orang menggunakan kekerasan untuk membela diri di rumahnya tanpa harus mundur. Sedangkan di Indonesia yang menggunakan sistem civil law, hukum hanya memperbolehkan pembelaan diri jika ada serangan yang nyata dan tindakan pembelaan harus sebanding dan perlu. Dalam hal ini tidak berlebihan seperti diatur dalam pasal 49 KUHP. Sementara itu, ius cogens adalah aturan hukum internasional yang berlaku untuk semua negara dan tidak boleh dilanggar, seperti larangan penyiksaan atau perbudakan. Karena doktrin Kastil bukan aturan internasional dan tidak berlaku secara umum, maka tidak bisa dianggap sebagai ius cogens. Apakah doktrin Kastil bisa ditetapkan di Indonesia atau di kawasan tertentu sebagai ius cogens? Tidak, karena doktrin Kastil tidak bisa diterapkan di Indonesia sebagai ius cogens karena tidak memenuhi kriteria norma peremptori hukum internasional. Secara hukum domestik, Indonesia sudah memiliki konsep pembelaan diri, namun tidak seluas atau seotomatis doktrin Kastil. Penerapan di daerah tertentu juga tidak mungkin dilakukan karena terbatasnya kewenangan legislasi daerah dalam hal hukum pidana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau selebihnya mohon maaf dan terima kasih.